Kalau suatu hari kamu sadar, hidupmu cuma cerita yang ditulis orang lain, kamu bakal gimana? Dan bayangin, kalau tiba-tiba dapat surat misterius dan cuma berisi satu pertanyaan, siapa kamu sebenarnya? Dan sejak itu, hidupmu berubah selamanya. Ini bukan cuma cerita, tapi sesuatu yang bikin kamu mempertanyakan seluruh hidupmu. Dan mungkin kamu gak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Izati Nisanur Ramadhani, siswi SMA Negeri 1 Banjarnegara. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia filsafat, mari kita kenali dulu sosok di balik karya luar biasa ini. Buku ini berjudul Dunia Sophie, yang merupakan terjemahan dari novel aslinya yaitu Sophie's Garden. Buku ini ditulis Jostein Gaarder, yang merupakan guru filsafat asal Norwegia yang berhasil mengemas sejarah pemikiran manusia menjadi petualangan yang seru. Buku ini diterbitkan PT Mizan Pustaka pada tahun 2016 dengan nomor ISBN 9789794335741. Tebal buku ini 800 halaman dan diperjualbelikan dengan harga kurang lebih 152.000. Menulis sejarah filsafat dalam bentuk novel bukan sekadar tantangan teknis, melainkan fenomena literatur global yang meruntuhkan stigma bahwa filsafat identik berat dan membosankan. Dunia Sophie hadir sebagai novel yang tidak hanya membahas persoalan epistemologis, mulai dari kenaifan, empirisme, hingga rasionalisme, tetapi menjadi kombinasi menawan antara lintasan sejarah gagasan filosofis dengan petualangan menyusuri misteri kehidupan. Di sebuah pinggiran kota Norwegia yang tenang, eksistensi Sophie Amundsen mendadak terusik oleh surat anonim yang mendarat di kotak posnya. Tanpa mukotimah, surat tersebut melontarkan pertanyaan yang mampu mengguncang fondasi kesabaran, yaitu, siapakah kamu dan dari mana datangnya dunia? Pertanyaan ini menjadi gerbang bagi Sophie menuju sebuah penggembaraan yang luar biasa. Di bawah bimbingan Alberto Knox, Sophie mulai menapaki rekam jejak pemikiran manusia, mulai dari mitologi Yunani hingga labirin filsafat modern. Namun, semakin jauh ia menyelami samudera kebijaksanaan, dunianya terasa semakin aneh. Ia menemukan shell, cermin, dan surat untuk seorang gadis asing bernama Hilde Mollerknecht. Secara tiba-tiba, Alberto juga mengungkapkan kebenaran bahwa mereka hanyalah karakter fiksi dalam buku yang ditulis oleh Mayor Albert Knack untuk putrinya yang bernama Hilde. Sadar akan statusnya, Sophie dan Alberto berusaha keluar dari kendali narasi sang mayor. Pertaruhan terbesar adalah, dapatkah mereka memperoleh kebebasan? Secara metafiksi, Gaarder membangun 3 lapis realitas, yaitu dunia nyata Hilde dan sang mayor, dunia fiksi Sophie yang ditulis oleh sang mayor, dan dunia buku Sophie yang sedang kita baca ini. Penggunaan struktur ini bukan sekedar teknik bercerita, namun alat kritik untuk mempertanyakan otoritas narasi. Saat Sophie menyadari bahwa dirinya adalah karakter, Gaarder mengajak kita merenung bahwa kita bukan hanyalah pikiran di kepala orang lain. Hal ini sejalan dengan kritik Gaarder terhadap matinya rasa ingin tahu di masyarakat modern yang terjebak dalam rutinitas semu. Kebanyakan orang membaca Dunia Sophie sebagai pengantar filsafat yang menghibur. Namun, dari sudut pandang lain, novel ini sebenarnya menyindir cara pengajaran filsafat di sekolah. Perhatikan jika Alberto adalah guru yang tahu segalanya. Ia memaparkan pemikiran Plato, Aristoteles, Hegel, dan Sartre secara berurutan layaknya kurikulum baku. Sophie sebagai siswa hanya bertanya dan menerima. Bukankah ini gambaran pendidikan filsafat yang masih otoriter? Sophie baru benar-benar merdeka ketika ia menolak peran sebagai murid pasif dan memilih kabur dari naskah sang mayor. Jostein Gaarder berhasil mengemas sejarah filsafat yang kerap dianggap berat ke dalam narasi yang memikat. Melalui narasi cerita dalam cerita, pembaca seakan diajak berfilsafat langsung dari sekolah tanpa merasa digurui. Novel ini memiliki desain cover yang minimalis, yang memunculkan ilustrasi seperti kunci, surat, dan labirin di mana benda-benda tersebut mewakili isi buku. Gaarder juga pandai membangun klimaks metafiksi yang mengejutkan, terutama saat Sophie keluar dari naskah dan berdialog langsung dengan Hilde di dunia nyata. Namun, novel ini memiliki ketidakseimbangan tempo naratif. Pada bagian filsafat abad pertengahan, khususnya pembahasan Thomas Aquinas dan skolatikisme yang terdapat pada halaman 200 hingga 230, dialog Alberto dan Sophie terasa sedikit lebih panjang. Akibatnya, pembaca yang tidak memiliki latar belakang filsafat menjadi kehilangan benang merah masalah utama. Selain itu, lompatan metafiksi pada bab akhir terlalu mendadak. Gaarder kurang memberikan petunjuk struktural yang cukup bagi pembaca awam untuk mempersiapkan pergeseran realitas ini. Meski demikian, keberanian Gaarder memunculkan metafiksi menjadi salah satu pencapaian orisinal dan sastra remaja modern. Melalui Dunia Sophie, Gaarder mampu menyuguhkan pencerahan batin tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi hidup. Refleksi paling melekat bagi saya terletak pada kerendahan hati yang diajarkan oleh Alberto kepada Sophie, bahwasanya kekuasaan sejati bukan terletak pada siapa yang paling mendominasi realitas, melainkan siapa yang paling mampu memahami keberadaannya. Selain itu, Dunia Sophie menyadarkan kepada saya bahwa ilmu pengetahuan adalah bentuk cinta paling murni manusia. Pada akhirnya, Dunia Sophie bukanlah novel remaja biasa. Lebih daripada itu, ia adalah pengantar filsafat dasar yang memberikan undangan untuk berpikir secara merdeka. Jadi, sudah siapkah kalian untuk menembus tabir realitas itu sendiri? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus membaca dan mempertanyakan dunia di sekitarmu. Saya Izati Nisa, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.